Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, dengan perubahan Beyond Beast, Gohan berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan mudah. Tapi cerita akan pindah dengan Vegito sendiri yang sekarang berdiri tanpa bergerak dengan mata tertutup. Setelah baru-baru ini dia dikalahkan dan tubuhnya dihancurkan berkeping-keping oleh Kaisar Sektor Ketiga. Dan dengan matanya tetap tertutup, seolah-olah berbicara hanya pada dirinya sendiri, dia akan merenung. Vegito merasa dia sekarang benar-benar sudah mati. Kedamaian ini, dia tahu perasaan ini dengan sangat baik. Ini adalah kematian. Tapi Vegito tidak melihat Raja Ema. Dia merasa hal-hal sedikit berbeda untuk orang sepertinya. Sebelum menundukkan kepalanya, seolah terlalu kecewa, dia akan terus merenung. Vegito tahu Lucifer sekarang telah menjadi satu-satunya iblis yang lolos. Tapi sekali lagi, Vegito bahkan tidak pernah tahu Lucifer akan menjadi target sejak awal. Vegito melakukan apa yang harus dia lakukan dengan menghancurkan Zeno dan semua dewa penghancur, juga para angel dan juga Daishinkan. Vegito melenyapkan mereka semua untuk selamanya. Dan meskipun Vegito tidak akan bisa mengejar Lucifer lagi, tapi Vegito yakin Goku dan Vegeta masih akan mengejarnya. Dengan senyuman damainya sekarang, di belakang Vegito nampak bayangan Vegeta dan juga Goku yang akan muncul di pikirannya. Dua bagian dari pembunuh dewa dengan kekuatan perkasa mereka sendiri. Vegito akan menambahkan kalau dia punya keyakinan penuh pada mereka berdua. Bagaimanapun mereka adalah Vegito sendiri. Tunggu saja kemanapun Lucifer pergi, dia akan menunggu untuk melihat mereka mengalahkan Lucifer. Saat kini mendapatkan kembali sebagian energi dan motivasinya sekali lagi, dia akan mengangkat kepalanya ke langit dengan menunjukkan senyumannya. Seolah-olah dia sudah pasrah akan kematiannya. Dan dia akan berkata tidak mengira akan sesantai ini dalam kematian. Tapi sejujurnya rasanya seperti beban terangkat dari pundaknya. Vegito mendoakan Goku dan Vegeta dan dia akan selalu bersama mereka. Tapi tepat ketika Vegito akan menyambut masa pensiunnya yang telah lama ditunggu-tunggu, seseorang dari dalam ruang yang dulunya dianggap kosong ini akan memanggil untuk mengganggunya. Dan itu akan menjadi suara yang kini sudah lama tidak kita dengar. Sampai tiba-tiba muncul di dalam kegelapan di depan Vegito, tidak lain adalah iblis darah asli yaitu Makoto, dewa yang keempat dari 5 yang terkuat. Dan dalam bentuk iblis darah lengkapnya mengejutkan Vegito saat Makoto berpikir dia tidak beruntung karena tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melawan Vegito. Tapi sekarang dia senang karena menjadi bagian dari legenda Vegito. Meski Makoto akui kalau Jiren lebih hebat dalam hal mental. Setelah mendengar nama mantan temannya, Vegito akan segera menyadari siapa yang ada di depannya ini. Vegito mengerti sekarang bahwa itu adalah Makoto yang memang tidak pernah melawannya. Tapi Vegito menyerapnya saat dia keluar dari piramida. Vegito merasa jika dia mati, maka semua yang ada di dalam tubuhnya juga akan mati. Jadi Vegito penasaran apakah ini benar-benar adalah alam baka. Tapi mendengar kebodohan Vegito, Makoto menjadi cukup kesal dan akan menjelaskan kepada Vegito di mana mereka sekarang. Makoto beritahu bahwa Vegito belum mati, tapi ini hanya di alam pikirannya. Namun Vegito yang kini melihat ke telapak tangannya mempertanyakan tidak mungkin sekali dia ada di dalam pikirannya sekarang. Dia pernah berada di pikirannya sebelumnya untuk melawan Yamoshi, Goku, dan Vegeta. Tapi tidak pernah dia lihat dunia seperti ini. Semuanya putih seperti ruang waktu hiperbolik. Tapi kenapa sekarang menjadi gelap? Makoto memberitahu dunia itu sudah tidak sama lagi. Jangan lupa apa yang sudah terjadi pada Vegito, di mana tubuh dan pikirannya sekarang berada di bawah kendali Kenji. Darahnya masuk ke tubuhnya dan mengambil alih secara paksa. Itu adalah kemampuan mereka para iblis darah. Kegelapan yang Vegito lihat ini bukanlah hitam, melainkan kegelapan yang diciptakan oleh darah yang melapisi segala sesuatu yang pernah menjadi diri Vegito. Akan seperti ini sampai Vegito benar-benar mati. Tapi saat ini tubuh Vegito yang hancur hanya membusuk di bawah tanah. Itulah yang Kenji suka lakukan pada korbannya. Dan Vegito seharusnya sudah menyadari itu. Kilas balik Vegito ketika dia menemukan segudang tengkorak iblis di bawah tanah kemudian akan nampak.
Pegito merasa itu masuk akal, tapi dia tidak mempercayai ucapan Makoto. Dia enggan untuk percaya, tapi tetap menanyakan banyak pertanyaan karena penasaran. Sampai pada kesimpulan, diakui Makoto tampaknya tahu banyak. Tidak diragukan lagi, Pegito bisa melihat kemiripan penampilan Makoto dan juga Kenji. Jadi, Pegito ingin tahu bagaimana tepatnya dia bisa keluar dari situasi ini. Dengan tawa menyeramkan, Makoto akan menjawab dengan santai untuk keluar dari sini. Yang perlu Pegito lakukan hanyalah mengganti darahnya dengan darah Makoto. Saat akhirnya mengungkapkan apa yang harus dilakukan Pegito sekarang, dengan ekspresi gembira di wajah iblis itu, sebuah perjanjian dengan iblis akan benar-benar terjadi. Tapi, apakah Makoto bisa dipercaya ataukah dia cuma ingin bebas dari tubuh Pegito? Namun, di luar sendiri, Kenji akan nampak tiduran santai di tanah dalam keadaan yang kurang senang. Saat kita akan mengintip lebih dekat, kekesalan di wajahnya kini akan nampak jelas sekali. Dia akan berkata bahwa pertarungannya selalu berakhir dengan cerita yang sama. Seseorang datang, dia mencoba berteman dan mencoba bersikap baik hanya untuk berbicara. Dan kemudian mereka akhirnya berbalik melawannya dan akhirnya mati. Seharusnya Kenji setidaknya bermain dengannya selama beberapa jam lagi. Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kebosanan ini, dan merasa dia hanya harus tidur lagi sampai musuh selanjutnya muncul. Dan setelah itu Kaisar Iblis Muda itu akan menepati kata-katanya dan akan menutup matanya. Tidak mengucapkan sepatah kata apapun, seolah-olah dia bisa memasuki tidurnya kapan saja. Tapi tidur atau tidak, nggak ada yang bisa tetap tidur ketika tepat di belakangnya ledakan raksasa akan bergema ke udara, melepaskan letusan pasir vulkanik langsung ke langit, menyebabkan Kenji seketika melompat dari tidurnya dan benar-benar terkejut karena dia belum pernah melihat tanda gerakan sedikit pun dari kuburan buatannya, apalagi sesuatu seperti ini. Tapi saat aliran pasir yang tampaknya tidak pernah berakhir, Kenji akan mulai berkata itu tidak mungkin sekali. Apakah Pegito kembali untuk menjadi temannya? Apakah Pegito merindukannya? Dan saat pasir pada akhirnya akan berhenti, kini jatuh kembali ke tanah seperti hujan salju. Di dalam debu dan asap yang tertinggal, siluet pembunuh dewa akan mulai menampakkan dirinya kembali. Kenji menjulurkan lidah panjangnya, dia senang melihat kembalinya Pegito sebagai teman terbaiknya. Tapi saat dia akan menatap tajam ke dalam asap, berharap untuk sapaan, sebaliknya yang menemuinya dalam sekejap adalah sebuah serangan berwarna merah yang melesat keluar dari asap dan sudah tepat di dekatnya. Seketika menembus tubuh Kaisar Iblis Kenji dengan kecepatan tinggi, sehingga Kenji tidak punya waktu untuk menghindar. Saat dia akan melihat ke bawah pada serangan itu, ini bukanlah rasa sakit yang akan dia rasakan, tapi sebuah kebingungan. Kenji bertanya-tanya apakah ini bagian tubuh Pegito, karena benda ini merah dan basah yang terbuat dari darah. Sampai tiba-tiba dari asap mata serapi merah akan mulai berbicara, tapi suaranya bukanlah suara Pegito. Saat menyadari ada orang asing di sektornya, rambut Kenji akan mulai berdiri tegak menjadi amarah yang memuncak. Kenji penasaran apa yang sudah makhluk itu lakukan pada Pegito. Tapi Makoto memberitahu bahwa Kenji benar-benar aneh. Itulah yang terjadi ketika Kenji terjebak di alam iblis. Makanya Makoto sangat senang ketika dia berhasil melarikan diri. Makoto beritahukan Pegito sudah tiada, tapi dia mengirim Makoto sebagai gantinya. Jangan khawatir, Makoto juga akan mengirim Kenji ke tempat yang sama dengan Pegito. Dengan senyuman menyeramkan diperlihatkan, iblis darah yang asli akhirnya sudah kembali. Sekarang, Makoto sepenuhnya kembali ke dunia kehidupan, sepenuhnya pulih dan jelas kembali dengan lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Makoto yang telah mengambil alih tubuh Pegito tampaknya akan berada dalam bentuk terakhirnya. Seluruh tubuhnya menjadi massa darah yang mengeras, seolah-olah kulitnya telah dikupas dengan 4 ekor yang muncul di setiap sudut. Dan kemunculan tiba-tiba ini akan membuat Kenji sangat bingung sekali. Saat dengan pikirannya sendiri kini memiliki sejuta pikiran, dia akan dengan cepat menyadari bahaya yang dia hadapi. Dia memilih untuk kembali pada tekniknya, yaitu meledak menjadi gumpalan darah, hampir seperti jurus pengganti. Kenji beritahu, nggak peduli siapa Makoto, Kenji akan menguburnya juga. Dia muncul kembali tepat di belakang Makoto yang pada awalnya tampak bingung dengan teknik aneh itu. Sampai dalam kejutan tak terduga, Kenji kehilangan kata-kata karena tubuh Makoto akan segera menyebar menjadi gelombang darah.
Sama seperti yang telah dilakukan Kenji selama ini. Meninggalkan Kenji, kini meneteskan darah untuk sekali ini bukan miliknya sendiri. Saat benar-benar kebingungan, dia akan berdiri tanpa bergerak, mencoba mencari tahu siapa atau apa yang kini menghadapinya. Sampai kemudian menunjukkan dirinya di langit di atas dengan tangan terlipat, Makoto akan menyapa Kaisar. Sudah dia bilang dirinya adalah iblis darah yang asli di sini. Dan itu artinya apapun trik amatir yang bisa Kenji lakukan, Makoto bisa melakukannya lebih baik. Dengan Kenji berbalik badan, amarahnya akan mulai nampak. Bahkan darah di kulit dan pakaiannya mulai mendidih. Dia kemudian akan mencoba yang terbaik untuk bertanya dengan tenang siapa sebenarnya Makoto. Kenji tidak ingin berteman, tapi dia ingin tahu bagaimana ada iblis darah lain yang bisa ada lebih kuat darinya. Kenji pikir dia sudah menyingkirkan mereka semua. Karena menganggap kemarahan dan pertanyaan Kaisar itu lucu, Makoto akan mengingatkan bahwa Kenji seharusnya tahu siapa dirinya. Tapi jika dia harus memberitahunya, namanya adalah Makoto, mantan dewa yang keempat dari 5 yang terkuat. Mantan murid Daishinkan, pengguna pertama serapi merah. Di belakangnya nampak bentuk asli Makoto dulu ditunjukkan. Setelah mendengar ini, Kenji secara mencurigakan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, melainkan santai, seperti beban telah terangkat dari pundaknya. Kenji merasa dia nggak perlu terlalu khawatir mendengar latar belakang Makoto. Saat dalam tawa gila dan benar-benar menghina, Kaisar Iblis Kenji sama sekali tidak menghormati Makoto. Tapi tanggapan Makoto hanyalah menghilang tiba-tiba. Sampai tiba-tiba lagi Makoto muncul tepat di depan Kenji dalam sekejap, di mana dia tidak hanya menunjukkan senyuman gila, tapi di tangan kanannya ada pedang energi Dewa Pegito. Dia kemudian dengan tenang akan berkata, Kenji mungkin tidak menghormati kekuatan 5 yang terkuat, tapi Kenji akan menghormati kekuatan pembunuh dewa. Saat bergerak cepat maju di bawah Kaisar Iblis, seketika Makoto menyalurkan Pegito di dalam dirinya. Makoto dengan keakraban yang ekstrim kemudian akan menebas lurus ke atas, membelah Kenji dengan sempurna tepat di tengah tubuhnya. Dan seperti yang diharapkan, serangan seperti itu akan membuat Kaisar dibantai secara brutal. Dengan tubuhnya terbelah seketika saat darah akan meledak dari organ dalamnya. Kenji yang masih congak memberitahu ini tidaklah menakutkan. Dia ingat Makoto bilang dirinya adalah iblis darah. Tapi apakah Makoto lupa betapa mudahnya Kenji bisa menyatukan tubuhnya kembali? Tapi meskipun kepercayaan diri Kenji meningkat karena serangan ini tidak berdampak padanya, pada kenyataannya hanya beberapa saat kemudian kedua belahannya akan jatuh ke tanah seperti batu bata. Dengan senyumannya yang kini berubah kembali menjadi ketidakpercayaan penuh. Kenji penasaran bagaimana serangan ini berhasil padanya dan mengapa tubuhnya tidak mau pulih sendiri. Saat masih dalam kejutan tak terduga dari darah yang mengalir keluar dari Kenji, kepala melayang tidak lain dari Pegito akan muncul, menatap ke bawah dan mengakui tubuh ini sebagai miliknya. Kenji semakin terkejut dan berkata Pegito tidak bisa melakukan hal ini padanya. Tapi Pegito hanya akan ketawa kembali pada perjuangan Kenji. Pegito jelaskan serangan tadi yang langsung menembus Kenji adalah terbuat dari darahnya. Kenji pikir Pegito tidak akan mengambil kesempatan untuk mengontaminasinya, sama seperti yang Kenji lakukan pada Pegito sebelumnya. Tapi Pegito tegaskan Kenji akan belajar hari ini bahwa darah Saiyan bangsawan jauh lebih kuat daripada darah Kenji. Saat menyadari bagaimana semua ini bisa terjadi, Kenji akhirnya akan menerima kekalahannya. Sebelum dalam adegan yang mengerikan, Pegito akan kembali menjadi darah sambil memakan sisa tubuh Kenji dan menutupi tubuhnya. Hingga jeritan Kenji akan menjadi teredam, hingga pada akhirnya hanya gumpalan darah cairan yang naik dari tanah yang kemudian akan nampak. Tentu aja itu akan membentuk kembali tubuh Pegito seutuhnya. Pegito sudah berhasil menyerap energi Kenji sepenuhnya. Pegito merasa Kenji mendapatkan apa yang dirinya minta. Kenji tidak sendirian lagi karena sudah menjadi bagian untuk tubuhnya. Pegito telah kembali dalam satu kesatuan yang kini dengan kekuatan Kaisar Iblis sektor ketiga yang ditambahkan padanya juga. Saat seperti Dewa Suci, Pegito berdiri dengan tangan terentang dan matanya tertutup. Pegito tegaskan sekarang adalah saatnya memenuhi janjinya pada Makoto. Saat kini berdiri berhadap-hadapan di dunia kehidupan untuk pertama kalinya, pembunuh dewa Pegito akan mendapatkan kesempatan untuk melawan satu-satunya dewa, satu-satunya anggota dari 5 yang terkuat,
yang tidak pernah dia dapatkan kesenangan untuk dibantai. Wah, rupanya itu adalah keinginan Makoto ya. Tapi kisah berpindah dengan pemandangan tragis Caulifla Saiyan kuat dari semesta ke-6 yang kini telah tiada. Yang telah meninggal di sisinya dalam pertempuran di samping Kel, nasibnya masih belum diketahui. Dan di tempat kejadian, saat kita memperbesar di sekelilingnya, ada Kaba dan Raja Sedala yang kini telah diselamatkan bersama dengan Goku dan Vegeta. Semuanya menonton dengan sedih saat mereka bersiap untuk membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Dalam adegan sebelumnya, Kaba akhirnya mengetahui kebenaran tentang Caulifla. Saat dia berkata dirinya masih tidak percaya Caulifla adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kaba tidak percaya dia kini telah tiada. Yang diinginkan Caulifla hanyalah melindungi Kel hingga napas terakhirnya. Sementara Raja Sedala dengan tangan terlipat menambahkan bahwa itulah yang dia lakukan sebagai prajurit Saiyan. Dia mungkin adalah orang yang nakal dan terkadang menyebalkan, tapi tidak diragukan lagi dia adalah salah satu Saiyan terkuat yang mereka miliki. Dan kesetiaannya pada bangsanya dan saudara perempuannya tak tertandingi. Dia pergi untuk saat ini, tapi dia tidak akan dilupakan. Mereka bertiga, Raja tegaskan, sangat gagah berani dan akan selalu dipuji. Namun, Goku akan mencoba melihat sisi baiknya dengan mengatakan itu memang hanya untuk saat ini. Tidak ada jaminan Namex di semesta ke-6 telah diambil alih, tapi Goku tidak bisa merasakan banyak energi Namekian dari sini. Tapi ketika mereka akhirnya akan membuat Lucifer membayar, Goku janji Caulifla akan kembali. Mereka hanya harus membantu Kel mengerti itu sebelum dia mengamuk. Caulifla kuat, tapi Kel tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan nanti. Vegeta yang tidak ingin menunda lagi mengatakan jika Kel mengamuk, dia akan membiarkan mengamuk sesuka hatinya. Dan Vegeta akan menghentikannya dengan paksa jika itu yang dibutuhkan. Tapi saat ini mereka bisa menggunakan kekuatannya di tempat lain. Vegeta akan memberinya kacang Senju sekarang. Ketika Kel bangun, Vegeta minta Kaba untuk memberitahunya tentang saudara perempuannya, tapi jangan beritahukan kematian Caulifla dulu. Beri Kel waktu untuk memahami situasi mereka, karena Kaba adalah satu-satunya yang memiliki hubungan dengan Kel di sini. Dan dengan itu, Vegeta kemudian mulai merogoh saku belakangnya sampai dia menemukan kacang Senju dan memberikannya kepada gadis yang tidak sadarkan diri itu. Vegeta ingin Kel makan kacang ini dan ini akan membuatnya merasa lebih baik. Dan dengan sihir Senju, hampir seketika mata Kel mulai terbuka. Berkedip perlahan saat banyak orang di depannya mulai terlihat. Kaba senang Kel kembali. Dia di sini sekarang dan memberitahu situasinya sudah aman. Saat Kel membuka matanya lebih lebar, dia hanya melihat pada Kaba dan perlahan mulai bergerak duduk. Kel merasa senang karena iblis yang tidak bisa mereka kalahkan kini sudah tiada. Lalu apa yang dikhawatirkan semua orang akhirnya dikatakan oleh Kel, di mana dia menanyakan kondisi Caulifla sekarang. Dan dengan itu senyum Kaba seketika berubah menjadi ekspresi sedih karena bahkan tidak bisa menatap mata Kel. Dia hanya bisa menunduk dan menginfokan bahwa Caulifla sudah tidak ada di sini, tidak bersama mereka karena dia sudah meninggal dalam pertempuran. Seketika setelah mendengar pengungkapan Kaba yang terus terang dan jujur, baik Goku ataupun Vegeta langsung panik, berkeringat dingin di wajah mereka. Namun Kel yang mendengar ini tidaklah marah apalagi mengamuk seperti dugaan mereka. Dia malah menutup matanya dan kepalanya menunduk. Tubuhnya tidak bergerak sesaat seolah sedang membangun sesuatu di dalam dirinya. Sampai kemudian Kel mengatakan hal yang gak disangka, di mana dia berharap bisa membuat Caulifla bangga dari manapun dia mengawasinya. Dia berjanji dirinya akan menjadi wanita yang selalu Caulifla inginkan. Dengan senyuman lembut yang tidak seperti biasanya dan sedikit air mata yang keluar dari matanya, Kel menyangkal pikiran semua orang tentang dirinya. Dan sepenuhnya dia mengendalikan emosinya dan kini menjadi optimis. Baik Goku dan Vegeta sekali lagi dibuat bingung oleh perubahan sifat Kel yang benar-benar di luar akal sehat. Tapi Kaba hanya ketawa seolah tahu apa yang akan terjadi sejak awal. Dan dia hanya menjelaskan kalau dirinya tahu Kel akan mengerti dengan baik. Goku dan Vegeta benar-benar berpikir mereka adalah anak-anak muda yang tidak dewasa, seperti saat pertama kali bertemu mereka. Mereka lupa waktu sudah berlalu lebih dari 10 tahun. Trio Wek-Wek sekarang telah tumbuh menjadi lebih baik, dan mereka semua menerima dan memahami kematian Caulifla. Mereka adalah ras pejuang Saiyan, di mana kematian dalam pertempuran terjadi hampir setiap hari di planet mereka. Meninggalkan Goku untuk tersenyum sekarang dengan napas lega.
Karena sepertinya mereka memang terlalu berpikir berlebihan soal Kel yang mengamuk. Jadi, daripada membiarkannya mengoceh seperti orang bodoh, Kaba seharusnya mengatakan sesuatu lebih awal. Sementara, Vegeta yang kini kesal melipat tangannya tanpa mau mengucapkan kata-kata lagi, meninggalkan Kaba untuk ketawa canggung kembali dengan sedikit rasa takut saat dia meminta maaf pada mereka karena sebelumnya tidak mendengarkan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah para Saiyan semesta ke-6 akan diajak bertempur untuk melindungi seluruh alam semesta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.